Belajar menghargai orang yang bersedia menceritakan pengalaman buruknya kepadamu atau tidak usah bertanya sama sekali. Jadi, ketika kamu bertanya tentang pengalaman buruk yang terjadi kepada seseorang, karena kamu ingin tahu jalan ceritanya, lalu orang tersebut bersedia untuk menceritakan pengalaman buruknya tersebut, itu berarti dia sudah mengorek lukanya kembali gitu. Ketika dia menceritakan hal tersebut kepadamu, dia mengingat kembali hal buruk itu, terputar lagi di otaknya. Dan itu tidak mudah. Gak mudah dia untuk menceritakan itu. Mungkin saat bercerita dia masih menangis, karena lukanya belum kering, traumanya belum sembuh gitu. Dan itu energi menjelaskan sesuatu yang masih membuat kita sakit, ada traumanya, itu energinya besar gitu. Dan apa yang si korban harapkan dari orang yang bertanya cuma satu kok, dipercaya. Gak usah jauh-jauh dibela, gak usah jauh-jauh misalkan ikutan kesel sama pelaku, enggak. Hal pertama yang ingin sekali didapatkan oleh seorang korban yang mau menceritakan apa yang terjadi, nomor satu, dipercaya. Serius. Aku misalkan nih, ditanya orang, ceritain dong, kayak gimana ceritanya? Katanya kamu kayak gini, ceritain dong. Nah, aku mulai bercerita kan. Aku mulai menceritakan, oh aku dikena manipulasi nih, manipulasi. Ternyata si orang ini menggunakan ilmu hitamnya kayak gini, bla 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 bla. Terus lawan bicaraku misalkan ngomong kayak gini, masa sih ada kayak gitu? Nggak mungkin, ada orang jahat kayak gitu. Nggak ada kayak gitu. Masa sih? Kelihatannya dia baik kok. Masa sih, aku nggak percaya deh ada ilmu hitam kayak gitu. Kamu udah cek ke dokter belum? Kamu udah ini belum? Langsung apa sih istilahnya, langsung mematahkan argumenku sebelum selesai, mematahkan ceritaku sebelum selesai, tidak percaya dengan apa yang kukatakan, padahal dia yang bertanya, aku nggak akan melanjutkan ceritaku ke orang itu. Serius. Kenapa? Ngapain ngabisin energi aja gitu. Kalau dia dari awal nggak percaya apa yang aku katakan nih, ya udah, ngapain dia tanya? Ya udah, nggak usah gitu. Dia aja nggak bisa percaya sama aku, gimana buat apa aku cerita sama orang yang nggak percaya sama aku? Apa output yang ku dapat? Apa? Percaya aja enggak? Bagaimana kalau percaya aja enggak, gimana bisa membela? Ayo, ya kan? Jadi buat apa bertanya? Kadang ada orang bertanya hanya sekedar ingin tahu doang. Pengen tahu doang. Dikira gampang untuk menceritakan hal yang ngebuat kita sakit nih. Nggak gampang. Itu energi, itu mengulang kembali apa yang ada di pikiran kita gitu. Jadi benar-benar kalau misalkan kita sebagai orang yang punya pengalaman traumatis nih dalam hidup, untuk menceritakan hal itu, memang harus cari orang yang benar-benar percaya. Nomor satu, percaya. Setelah dia percaya, dia bisa berempati sama kamu, lalu baru dia bisa ngebela kamu. Jauh kan dari kata membela. Gak mungkin orang bisa ngebela kamu kalau dia gak percaya sama kamu dan gak empati sama kamu. Jadi jangan buang-buang energi kamu untuk menceritakan hal-hal yang ngebuat kamu sakit kepada orang-orang yang percaya aja enggak gitu. Oke.